Oke, sudah nampak ya? Sudah nampak ya? Sudah, Dok. Oke, saya perbesar layarnya ya. Jadi kita mulai dulu dengan patologi ya. Patologi yang pertama itu adalah tentang sistem saraf ya. Kasus yang dipilihkan di sini ada dua, yaitu stroke dan spinal cord injury. Jadi kita mulai dulu dengan stroke. Nah, teman-teman, kalau Anda melihat ya nanti kalau sudah di PKL ya, sudah PKL atau sudah KKN, itu jangan lupa ya, walaupun Anda nanti belajar anamnese, belajar pemeriksaan fisik ya, jangan dilupakan untuk pemeriksaan tambahan ya. Jadi supaya Anda itu mengerti posisinya pasien itu sekarang sedang akut, sedang subakut, atau sedang dalam rangka rehabilitasi ya. Nah, pertama kali pasien datang tuh nanti Anda akan melihat ada beberapa apa namanya? Gambaran CT scan ya. Jadi karena stroke itu dibagi menjadi dua, yaitu stroke iskemik ya, dan yang kedua adalah stroke perdarahan. Jadi dibagi seperti itu karena berdasarkan penyebab ya. Jadi berdasarkan penyebab. Kalau Anda mendapatkan gambar yang di sebelah kiri ya, ini menandakan bahwa terjadi suatu iskemia ya. Iskemia itu membuat daerah yang terkena itu akan mengalami kematian ya, sehingga sel neuron ya itu akan habis. Jadi akan tampak gambaran yang seperti di sebelah kiri ya. Nah, kemudian kalau misalkan perdarahan ya, maka kalian akan nampak adanya daerah yang lebih terang ya, putih lebih terang ya, seperti gambar di kanan ya, ini karena adanya suatu perdarahan. Dan kalau misalkan dilakukan suatu angiografi, maka Anda akan melihat ya di sini ada pembuluh darah yang pecah ya, ada pembuluh darah yang pecah. Nah, kebetulan yang iskemia ini berada pada daerah temporal. Ya, teman-teman, kalau misalkan bisa ini berimajinasi ya, ini adalah daerah temporal. Kemudian yang daerah yang perdarahan itu adalah terjadinya di daerah ventricle. Jadi pembuluh darah yang ada di dalam ventricle itu pecah ya, sehingga menyebabkan terjadinya pelebaran pada ruang ventricle ya, baik itu ventricle lateral ya, kemudian ventricle ketiga ini, kemudian ventricle keempat di sini ya. Kok tahu dok ini ventricle lateral ya? Jadi kalau ventricle lateral itu teman-teman irisannya itu adalah di atas, jadi setinggi parietal ya. Jadi irisan koronal yang setinggi parietal. Kemudian kalau mau lihat ventricle apa namanya ketiga ya, itu biasanya adalah irisannya. Jadi ini irisannya adalah lebih ke bawah ya. Jadi kelihatan apa namanya lebus temporal ya. Kemudian di sini sampai dengan ventricle keempat ya kelihatan ada pons di depan ini pons ya. Nah, selain perdarahan Anda bisa perhatikan ya daerah di sekitar daripada yang kena stroke itu mengalami suatu inflamasi atau pembengkakan ya. Jadi pembengkakan daripada otak sehingga di sini Anda melihat ya girus dan sulkusnya itu tampak datar ya. Begitu juga di gambar yang perdarahan ini ya, girus dan sulkusnya tampak datar. Jadi Anda tidak bisa membedakan mana ini daerah pons ya, mana itu daerah
apa namanya, cerebellum ya, itu karena sulcus dan gyrusnya dia hilang ya, karena apa terjadi suatu pembengkakan di dalam otak. Nah, ini adalah basic patologinya ya teman-teman. Jadi iskemia itu biasanya disebabkan karena adanya trombosis ya. Jadi trombosis itu macam-macam asalnya ya. Nanti kita bahas ya. Kemudian kalau bleeding itu biasanya dari perdarahan intravaskular ya, jadi cerebral ya. Dan yang kedua adalah biasanya berasal dari subarachnoid bleeding ya, perdarahan subarachnoid. Nah, Anda kan ingat ya, di dalam subarachnoid itu banyak sekali anyaman pembuluh darah ya, yang nanti tugasnya adalah menyerap kembali cerebrospinal fluid kembali ke dalam darah ya, sehingga kalau ada perdarahan pada subarachnoid ya, maka dia akan bisa masuk ke dalam otak ya. Kemudian perdarahan intrakranial ya, perdarahan intrakranial itu bisa berasal dari cabang arteri cerebralis anterior ya, media maupun posterior. Nah, kedua-duanya ini akan menyebabkan jaringan otak itu akan mengalami iskemia. Artinya iskemia itu karena terjadi bleeding dan terjadi suatu pemblokiran ya, atau darah tidak bisa mengalir dengan baik ya, sehingga jaringan yang ada di distalnya itu akan mengalami suatu hipoksia. Ya, Anda kan tahu ya, reaksi daripada sel yang mengalami hipoksia itu ada dua ya. Dia bisa mengalami suatu kematian ya, atau dia bisa mengalami suatu inflamasi ya. Nah, ini adalah apa namanya, beberapa akibat daripada kalau jaringan otak itu mengalami suatu hipoksia ya. Jadi akan mengalami kematian sel, terutama sel neuron ya. Kemudian yang kedua bisa mengalami inflamasi, jadi terjadi suatu ödem ya, kemudian akan banyak sekali sel-sel radang ya masuk ke daerah itu, kemudian akan terjadi suatu ya tadi itu ya, gyrus dan sulcusnya itu akhirnya menghilang ya. Dan kalau misalkan inflamasi ini tidak dekompresi ya, maka akan terjadi suatu yang namanya herniasi ya. Nah, selain dua ini juga akan ada produksi ROS yang meningkat ya. Jadi hipoksia itu akan menyebabkan gangguan pada sistem pembentukan ATP ya. ATP itu kan butuh oksigen untuk dia membuat glukosa ya berubah menjadi ATP. Nah, karena di sini kekurangan daripada oksigen, maka glukosa itu nanti akan dirubah menjadi asam laktat ya. Asam laktat itu dibarengi dengan pelepasan reaktif oksigen spesies ya. Apa itu reaktif oksigen spesies? Jadi pelepasan elektron yang di mana elektron ini kan bermuatan negatif ya. Jadi elektron yang bermuatan negatif ini nanti dia akan menangkap atom protein yang lain ya, sehingga menyebabkan kerusakan. Nah, karena terjadi suatu kerusakan, maka akan terjadi proses yang namanya radikal bebas ya. Jadi menambah kerusakan daripada sel otak. Nah, ketiga ini ya, loss of neuron, produksi ROS meningkat, inflamasi, ini akan menyebabkan suatu vokal neural deficit ya. Jadi terjadinya suatu defisit daripada sel neuron yang di sekitar daripada bleeding atau di sekitar daripada iskemianya.
Nah, kalau misalkan Anda melihat ya perubahan histologinya ya, jadi ini yang paling kiri atas itu adalah histologi otak normal ya. Anda bisa melihat di sini ada sel yang bentuknya seperti piramid ya, dengan inti sel di tengah ya. Ini adalah sel neuron. Sedangkan sel yang di sekitarnya ya, yang bentuknya bulat-bulat ini ya, ini adalah sel glia ya, sel glia. Sel glia di dalam otak macam-macam ya, Anda sudah kenal, ada astrosit ya, ada oligodendrosit, kemudian ada sel ependim ya, kemudian ada juga mikroglia. Tapi mikroglia itu tidak ada pada sel normal ya. Kenapa? Karena mikroglia itu adalah makrofag jaringan pada otak. Nah, pada awal stroke ya, misalkan perdarahan, maka Anda bisa lihat ya di sebelah kiri paling kiri ya, itu Anda akan melihat banyak sekali eritrosit yang keluar ya, eritrosit yang keluar ke jaringan otak sehingga nampak di sini ada pulau-pulau eritrosit yang berwarna merah ya. Nah, kalau misalkan iskemia, maka akan nampak gambaran histologi di tengah ya. Jadi pembuluh darah itu akan melebar ya, melebar di sekitar tempat yang mengalami suatu hipoksia. Selain itu juga terdapat tambahan sel-sel radang ya. Jadi kalau Anda bandingkan sel kecil-kecil ini yang di sekitar daerah yang mengalami iskemia ya, itu lebih banyak dibandingkan kalau normal ya. Jadi kalau normal itu astrosit hanya sedikit ya, oligodendrosit sedikit. Ini sel glianya bertambah banyak ditambah lagi dengan sel radang ya. Nah, sel radangnya dari mana, Dok? Ya, dari pembuluh darah ini, pembuluh darah yang mengalami dilatasi pada saat inflamasi ya. Anda ingat ya patofisiologinya inflamasi ya, maka di situ ada perdarahan ya, kadang ada perdarahan, kadang pembuluh darahnya yang dilatasi sehingga menyebabkan sel-sel radang seperti neutrofil ya, kemudian basofil, eosinofil ya, semua itu meluber ke jaringan otak. Nah, baik itu bleeding maupun iskemia ya, maka akan membuat ya terjadi suatu vokal defisit neuron. Anda lihat di sini ya jaringan otaknya kelihatan kosong ya. Kenapa kok bisa kosong begini? Karena sel-sel neuron yang rusak ya itu nanti akan dibersihkan oleh yang namanya makrofag jaringan ya, makrofag jaringan otak, dan nanti sel-sel jaringan yang kosong ini nanti akan digantikan oleh astrosit ya. Jadi itulah kenapa ya teman-teman, sel neuron ini sama seperti sel jantung ya, dia termasuk sel yang tidak bisa regenerasi ya. Sehingga kalau dia sudah rusak ya, maka tempatnya yang kosong tadi akan digantikan oleh sel glia ya, yaitu sel astrosit biasanya. Nah, maka dari itu kenapa pada saat fase subakut, artinya fase subakut itu ketika penanganan bleeding maupun trombosisnya itu sudah selesai ya di ICU, Anda sudah mulai menstimulasi terjadinya suatu plastisitas di dalam otak ya. Karena kalau tidak early stimulasi ya, maka yaitu tadi daerah kosong ini akan hanya diisi astrosit saja ya, jadi tidak ada yang namanya akson dan dendrit yang melewati daerah ini ya. Nah, kalau tidak ada lagi akson dan dendrit yang melalui daerah ini, maka fungsi otak manusia ini akan mengalami penurunan ya.
Kalau dia itu stroke-nya mengenai korteks frontal ya, korteks frontal, maka bisa dipastikan bahwa orang itu akan lumpuh selamanya. Maka dari itu kenapa setelah subakut ya, setelah semua kegawat daruratan sudah diatasi, maka Anda sebagai seorang fisioterapis sudah mulai untuk melakukan stimulasi awal ya, supaya terjadi plastisitas pada otak ya. Jadi fungsinya itu bisa kita kembalikan ya, walaupun tidak 100% normal. Kemudian penyebab trombosis. Sekarang kita ke stroke iskemia ya. Jadi 50% itu asalnya dari arteriosklerosis ya. Teman-teman, sebagai manusia itu arteriosklerosis adalah bagian dari proses degeneratif ya. Artinya degeneratif berarti pasti semua orang akan mengalami arteriosklerosis ya. Kenapa dok kok semua orang? Ya karena yang pertama ya dinding daripada pembuluh darah yang tadinya diisi oleh endotel dan juga jaringan elastis ya, lama-kelamaan akan digantikan jaringan yang lebih padat ya, sehingga elastisitas pembuluh darah akan berkurang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita makan ya. Karena manusia itu adalah omnivora ya, kita pasti juga akan makan lemak ya. Lemak itu asalnya bisa dari tumbuhan, bisa juga dari hewani ya. Nah, karena makan lemak ini ya, kadang-kadang kalau misalkan kita senang dengan makan yang kayak bakso tetelan itu ya, yang gurih-gurih itu ya, yang biasanya itu banyak lemaknya. Nah, itu juga akan mendukung proses terjadinya arteriosklerosis ya. Jadi ini adalah suatu proses degeneratif ya, sehingga semua pasti akan mengalami. Cuman berapa usia kita mengalami arteriosklerosis itu tergantung daripada lifestyle ya. Kemudian 25% ini adalah berasal dari lacunar infarct ya. Lacunar infarct itu atau small vessel lesion. Jadi ada misalkan ya, kita dulu pernah mengalami patah tulang ya, kita pernah mengalami patah tulang. Terus kemudian tulangnya itu disambung lagi ya, itu akan membuat ya, jadi ketika patah itu ada robekan sedikit ya, membuat ada robekan sedikit pada pembuluh darah. Nah, itu bisa menyebabkan lemak yang ada di sekitar pembuluh darah ya, kemudian udara yang ada di sekitar pembuluh darah ya. Kemudian apalagi selain udara, lemak itu mungkin ada clotting atau pembekuan darah yang nanti bisa masuk ke dalam pembuluh darah yang nanti akan bisa membentuk suatu trombosis ya. Makanya itu kenapa ya orang kalau pernah lihat kalau di mana rumah sakit itu kalau orang habis dioperasi ya, misalkan multiple injury dia ya, sehingga ada multiple fracture ya, kemudian selesai dioperasi tahu-tahu meninggal dunia ya, tahu-tahu serangan jantung ya, yaitu karena eh, operasi penyambungan tulang itu kadang-kadang punya resiko ya. Kalau dokternya tidak hati-hati, itu akan merupakan resiko terbesar membentuk trombus ya. Jadi clotting ya, biasanya datangnya itu dari clotting ya, clotting atau pembekuan darah ya, itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah ya, atau dari lemak di sekitar tulang yang patah itu ya, itu bisa juga masuk ke dalam pembuluh darah yang mengalami trauma ya. Sehingga kalau misalkan nanti Anda di ICU terus setelah operasi ortopedi terus orangnya tiba-tiba meninggal dunia karena serangan
jantung. Nah, itu Anda sudah tahu patofisiologinya ya. Oh, berarti mungkin ada small vessel lesion ya yang menyebabkan trombosis apa akan merupakan penyebabnya. Lalu 20% cardiogenic cerebral infarct ya. Jadi PJK atau penyakit jantung koroner itu ya, itu biasanya kan disebabkan karena plak pada arteriosklerosis itu lepas ya dari pembuluh darah itu lepas, dia akan terbawa aliran darah menuju ke kapiler. Nah, kapiler yang paling kecil itu ada di dalam arteri koronaria ya dan juga pada arteri cerebralis ya. Sehingga kadang-kadang ya plak atau trombus yang lepas tadi ya yang yang mengganggu di dalam jantung atau di dalam arteri koronaria itu bisa lepas ya, bisa lepas nanti akan masuk ke dalam arteri cerebralis. Jadi bisa dari jantung ya plaknya. Kemudian 5% dari vaskulitis atau extracranial artery dissection. Jadi bisa juga dari infeksi pada pembuluh darah ya. Biasanya infeksi ini banyak pada penderita diabetes ya. Jadi diabetes itu kan dia itu mengalami suatu pembentukan plak arteriosklerosis yang besar ya sehingga akan merusak pembuluh darah ya, akan merusak pembuluh darah sehingga kadang-kadang karena vaskularisasi tidak lancar ya, biasanya adalah pada daerah kaki ya, sehingga sistem saraf raba ya, rangsangan getar, rangsangan tekan itu menjadi tidak sistem saraf itu menjadi tidak terstimulasi dengan baik ya, sehingga itu tadi kalau misalkan diabetesnya itu tidak terkontrol ya akan bisa menyebabkan perlukaan di dalam perlukaan pada kaki ya, sehingga akan memicu timbulnya gangren atau kaki diabetes ya. Nah, itu adalah suatu contoh vaskulitis ya. Terus extracranial artery dissection. Nah, ini juga bisa terjadi ya, mungkin pada operasi pada ini ya pasien-pasien yang mengalami di vena itu namanya Dek? Varises ya, varises vena. Nah, itu bisa juga ketika operasi varises ya, ada suatu diseksi di sana ya. Nah, itu akan bisa menyebabkan timbulnya trombus ya, bisa dari pembekuan darah, bisa dari lemak yang masuk ke pembuluh darah ya, udara yang masuk ke pembuluh darah. Nah, itu adalah penyebab daripada trombosis ya. Makanya kenapa ya Anda kalau misalkan di rumah sakit nanti ya, selain ini itu udara bisa masuk juga karena melalui pemasangan infus ya. Jadi pemasangan infus yang tidak benar yang bisa menyebabkan udara itu masuk ke dalam darah ya, itu bisa juga menyebabkan trombosis ya. Jadi dia tuh di rumah sakit tahu-tahu serangan jantung atau tahu-tahu stroke ya. Nah, itu curiga ya. Mungkin pemasangan infusnya kurang betul. Nah, gejalanya itu tergantung daripada luas lesi. Artinya luas lesi itu adalah bleedingnya itu menyentuh pada pembuluh darah besar atau pada kapiler ya. Kalau pembuluh darah besar yang utama ya, itu maka defisit neurologinya akan semakin banyak ya. Tapi kalau misalkan dia hanya di kapiler ya, kecil ya, maka defisit neurologinya juga tidak terlalu banyak. Yang kedua adalah daerah yang terkena ya.
Jadi kalau misalkan dia kenanya itu pada daerah basal ganglia ya, basal ganglia, maka orangnya itu akan eh, bisa mengalami suatu hiperkinesis ya. Artinya hiperkinesis itu gerakannya nggak bisa dikontrol ya kalau kena di basal ganglian. Terus kalau misalnya kena di kognitif ya, jadi di sistem limbiknya ya, maka dia akan seperti pasien yang demensia, demensia Alzheimer ya. Jadi tergantung daerah yang kena. Kemudian yang ketiga, eh dia bisa mengenai ini ya. Jadi bisa mengenai motorik, sensoris, dan kongenital ya. Kadang-kadang motorik saja, sensorisnya nggak kena, ya kongenital nggak kena. Kadang-kadang motorik dan sensoris, kadang-kadang malah tiga-tiganya yang kena. Jadi tergantung daripada eh, daerah yang kena dan pembuluh darah besar atau kapiler saja ya. Nah, teman-teman, kalau Anda masih ingat, ini adalah pembuluh darah pada otak yang disebut sebagai sirkulus Willisi. Ya, jadi Pak Willisi ini menemukan bahwa ternyata terjadi suatu, maaf, terjadi suatu anastomose ya antara arteri cerebri anterior, media, dan posterior pada tempat-tempat tertentu. Jadi kalau misalkan, oh maaf. Ya, mohon maaf ya. Eh, Baterai saya tiba-tiba habis jadi mati pet. Ini kita, Iya dokter, tidak apa-apa. oke, kita ulangi ya, sebentar, sebentar. Saya buka dulu. Oh iya teman-teman, untuk 21, 22 besok nggak apa-apa kalau misalkan mau apa namanya tuh PHL untuk yang topik anatomi hari ini ya. Tapi bisakah yang 22 itu maju jam 12 nak? Karena 21 itu jam setengah 2 itu ada acara. Gimana? Bisa nggak maju? Supaya bisa jadi satu maksud saya. Kira-kira yang 2.1
2.2 bisakah maju nak 2.2 nak? Ini sudah kelihatan ya slide-nya? Belum, Dok. Oh, belum. Ya wes, kita mulai dari sirkulus Wilisi. Nah, ya. Jadi sirkulus Pak Wilisi ini ternyata dia bisa menggambarkan bahwa arteri cerebral itu ternyata mempunyai anastomose pada tempat-tempat tertentu ya. Jadi dia bisa mengambil alih ya kalau misalkan terjadi suatu iskemia atau terjadi suatu bleeding ya atau perdarahan. Tetapi hanya pada tempat tertentu saja ya. Jadi kalau tidak tidak dilewati oleh pembuluh darah tersebut, maka ya memang akan terjadi suatu defisit ya, vokal defisit ya. Nah, arteri sirkulus bilisi ini teman-teman itu asalnya dari dua ya. Yang pertama arteri vertebralis, yang kedua itu asalnya adalah dari arteri karotis interna ya. Anda ingat ya karotis komunis kalau sudah di bawah telinga itu dia akan pecah jadi dua ya, arteri karotis eksterna yang vaskularisasi daerah wajah dan arteri karotis interna yang dia masuk ke dalam otak ya. Nah, dia akan berkolaborasi dengan arteri vertebralis ya untuk membentuk suatu sirkulus Wilisi. Nah, ini Anda perhatikan arteri vertebralis dan juga arteri karotis interna itu akan masuk ya mulai dari medula oblongata ya kemudian sampai pada pons ya. Medula oblongata maaf mulai medula spinalis kemudian medula oblongata ya. Kemudian di daerah pons itu adalah arteri basilaris ya. Di sini arteri basilaris itu sudah gabungan dua arteri tadi ya. Nah, selain arteri basilaris ada juga arteri namanya cerebral ya. Arteri cerebralis itu ada yang anterior, ada yang posterior ya. Kemudian nanti setelah arteri cerebralis nanti dia akan naik ke atas ya, akan membentuk suatu sirkulus. Sirkulus ini circle ya, circle itu adalah lingkaran ya, yang asalnya adalah dari arteri cerebralis dan asalnya itu dari arteri ini ya, cerebral media ya. Jadi dia akan membentuk suatu sirkulus. Nah, sirkulus ini teman-teman letaknya itu adalah pada mesencephalon atau pada midbrain ya. Setelah dari midbrain ya, maka akan terbagi menjadi tiga ya. Arteri cerebralis anterior, arteri cerebralis media dan arteri cerebralis posterior ya, posterior. Oke. Nah, kemudian untuk yang arteri cerebral anterior atau ACA ya, itu dia vaskularisasi itu daerah lateral ya, daerah lateral itu dimulai dari yang ini ya, yang warna hijau ini ya. Jadi arteri cerebralis itu yang warna hijau. Jadi dia di lateral itu ya, dia sampai dengan daerah parietal ya. Jadi daerah parietal ini divaskularisasi oleh ACA. Kemudian di daerah medial ini hanya di korteks saja ya, mulai dari korteks frontalis sampai dengan korteks parietalis. Sedangkan daerah di encephalon ya itu tidak divaskularisasi oleh ACA ini. Sedangkan yang media itu dia memvaskularisasi daerah di encephalon ya.
daerah diensefalon yang mulai dari talamus ya, kemudian basal ganglia ya, kemudian apa namanya daerah lateral ini ya, daerah lateral itu daerah apa temporal ya, jadi daerah temporal, sedangkan yang di dalam itu adalah daerah diencephalon ya. Nah, yang paling berat itu kalau yang kena di arteri lenticulo striata lateral ya. Kenapa? Karena selain traktus ekstrapiramidal yang kena juga yang kena adalah kognitif ya. Jadi sistem limbik ini juga akan kena. Dan arteri cerebri media ini adalah arteri yang paling besar ya dibandingkan cerebri anterior dan cerebri posterior. Oke, sekarang yang cerebri posterior itu yang daerah jadi yang hijau ini teman-teman, ini arteri cerebri media ya. Yang orange ini adalah arteri cerebri anterior, sedangkan yang kuning ini adalah arteri cerebri posterior. Ya, jadi dia hanya mempersarafi daerah apa namanya alkarina ini ya atau occipital ini ya. Itu ya. Oke. Nah, arteri cerebri posterior, kemudian arteri cerebri media dan arteri cerebri anterior itu membentuk suatu apa anyaman atau suatu plexus ya, itu di daerah lateral dan juga medial ya. Tetapi itu adalah pada korteksnya ya. Jadi pada korteksnya. Kalau di ensefalonnya tidak ya. Jadi makanya kenapa kalau arteri cerebri media yang kena, maka kognitif dan juga basa ganglia itu akan kena ya. Karena kalau lumpuh atau kehilangan sensori itu biasanya hanya sementara ya. Karena di sini ada anyaman ya atau pertemuan antara arteri cerebri anterior, eh, media dan posterior ya. Sehingga untuk daerah yang apa namanya korteks motorik dan korteks sensoris primer itu biasanya eh, tidak kena ya atau kelumpuhan itu bersifat sementara ya. Jadi dengan latihan ya, kemudian dengan apa namanya revaskularisasi ya, maka pasiennya itu akan sembuh. Ya. Oke. Nah, itu ya teman-teman. Oke. Jadi nanti kalau misalkan di dalam ujian itu pertanyaannya bukan anu ya, bukan eh, definisi, sebutkan misalkan definisi stroke itu apa ya, bukan ya. Jadi nanti pertanyaannya itu lebih komprehensif ya. Misalkan ada pasien datang ya ke rumah sakit dengan tensi sekian, nadi sekian ya, kemudian mengalami gangguan ini eh, Kak tidak bisa menggerakkan tangan sebelah kiri ya, tidak bisa menggerakkan kaki sebelah kiri, kemudian apa namanya mukanya itu mencong sebelah ya, maka kira-kira eh, pasien ini mengalami apa ya? Nanti pilihannya ada stroke iskemia, stroke bleeding ya, eh, atau mengalami suatu kelumpuhan pada medula spinalis, nah, seperti gitu ya nanti apa pertanyaannya. Nah, terus kemudian kalau misalkan Anda pilih stroke, nah nanti saya lanjutkan ya, kira-kira atau pembuluh darah yang kena itu pembuluh darah yang mana? Yang ACA, PCA, atau MCA ya. Nah, terus kemudian sekarang kalau tanda-tanda stroke bleeding bedanya dengan iskemia itu gimana dok ya?
Jadi kalau namanya bleeding ya teman-teman, itu dia itu mendadak terjadinya ya. Jadi terjadinya itu mendadak. Jadi misalkan dia sedang aktivitas ya, aktivitas kerja ya, tiba-tiba bleeding ya, dia akan eh, kehilangan kesadaran ya. Jadi tiba-tiba ya kehilangan kesadaran. Terus kalau misalkan arteri iskem apa stroke iskemia itu pelan-pelan ya teman-teman. Jadi mungkin awalnya kok gelinggingan ya tangan dan kakiku awalnya di gelinggingan. Nanti lama-lama dia tidak bisa menggerakkan kakinya dulu, misalkan begitu ya. Terus lama-lama lagi dia tidak bisa menggerakkan tangannya. Terus lama-lama lagi dia tidak bisa merasakan apa namanya mukanya ya. Jadi pelan-pelan kalau iskemia itu ya teman-teman. Jadi tidak mendadak begitu ya. Jadi pasiennya itu kalau iskemia itu malah aware ya. Aware itu artinya pasiennya itu malah ngerti ya. Waduh, aku kayaknya stroke gigi. Ya. Nah biasanya pasien yang stroke iskemia itu sudah ada tanda-tanda sebelum kena stroke ya. Namanya itu adalah TIA atau transient ischemia ya, attack. Transient ischemia attack. Jadi dia tuh punya riwayat pernah lumpuh tapi hilang ya. Jadi lumpuh sebentar habis itu gejalanya hilang ya. Nah, itu namanya transient ischemic attack, ya TIA. TIA itu sering ya, biasanya pada pasien dengan stroke iskemia itu sering ya, sebelum terjadi stroke yang betulan itu sering. Nah, kalau sudah pembuluh darahnya itu sudah kebuntu maksimal ya, maka akan terjadi suatu stroke iskemia itu. Cuma awalnya itu pelan-pelan ya, mungkin anu gelinggingan dulu ya, kemudian mungkin eh, apa namanya lumpuh lumpuh di kaki ya kemudian naik ya lumpuh di tangan kemudian mukanya jadi mencong. Nah itu kalau sudah mukanya mencong ya itu biasanya pasiennya ngerti waduh aku ini ternyata stroke ya. Beda kalau bleeding ya, bleeding itu enak-enak aktivitas ya misalkan ambil wudhu mau sholat subuh ya tiba-tiba pasiennya terus pingsan gitu ya. Terus nanti bangun-bangun dari pingsan sudah mencong ya, sudah lumpuh begitu ya. Nah itu kalau bleeding. Jadi nanti tergantung daripada anamnesa awal yang Anda lakukan atau dari kasus yang nanti saya beri, itu Anda bisa memperkirakan ya bleeding atau iskemia. Ya. Oke, dari sini stroke ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kita ke SCI ya. SCI itu adalah spinal cord injury ya. Hmm. Oke ya. Jadi kita ke SCI, spinal cord injury ya. Nah, teman-teman ini adalah apa namanya buku ya atau jurnal ya yang bisa Anda baca untuk nanti Anda mengetahui ya bagaimana Anda memanajemen spinal cord injury atau bagaimana sih patofisiologi spinal cord injury ya. Nah, ini adalah data prevalensi ya daripada tipe-tipe spinal cord injury di mana di sini ya yang terbanyak adalah dia akan mengalami suatu tetraplegi. Ya, jadi kenapa? Karena kasus yang terbanyak adalah kasus spinal cord injury yang mengenai servikal. Ya. Jadi hati-hati ya teman-teman kalau misalkan berkendaraan, terutama yang sepeda motor ya, agar mematuhi aturan ya, memakai helm ya. Karena apa? Ternyata dari prevalensi data prevalensi penduduk di dunia ini ya, itu yang mengalami SCI pada servikal itu ternyata hampir separuh ya.
lebih daripada separuh sih, 52% dibandingkan yang mengalaminya pada daerah torakal sampai dengan lumbar. Ya. Nah, dari tetraplegi ini itu yang incomplete banyak ya. Artinya tetraplegi incomplete itu eh, injury pada spinal cord-nya itu tidak apa ya, tidak komplit. Artinya itu hanya sebagian apa dari injury itu yang menekan ya nervus yang ada pada medula spinalis ya. Jadi lebih banyak yang incomplete. Ya. Sedangkan Asia A, Asia B, Asia C dan D ini nanti ada scoring ya. Nah, biasanya kan kalau fisioterapi itu kan apa namanya memeriksa kayak kekuatan otot ya, kemudian kemampuan sensoris ya. Itu kan nanti akan di scoring ya. Nah, scoring itu masuk Asia A, B atau C atau D ya. Nanti ada di belakang. Nah, untuk yang paraplegi, kalau tetraplegi tahu ya, jadi ekstremitas superior dan ekstremitas inferior semua kena ya. Kalau paraplegi itu tidak ya, paraplegi itu cuman dua yang kena ya, misalkan ekstremitas inferior saja. Ya. Karena yang kena adalah mulai torakal sampai dengan sakral ya. Nah, itu lebih banyak komplit ya, lebih banyak komplit mungkin karena torakal sampai dengan sakral itu menyangga berat badan ya, sehingga yang tadinya traumanya itu inkomplit akhirnya jadi komplit ya, akhirnya jadi lumpuh total ya. Nah, nanti untuk scoring Asia A, B, C, D itu nanti Anda akan belajar di di setelah slide ini. Ini untuk mengingatkan Anda kembali ya. Jadi teman-teman pada saat lahir ya bayi itu medula spinalisnya itu sampai sakrum 5 ya. Tetapi setelah dewasa ya tumbuh tambah tinggi ya. Medula spinalis itu akan berakhir di lumbal 1 sampai lumbal 2 ya. Setelah itu hanya diisi radix ya, radix atau saraf spinal saja yang keluar sesuai dengan vertebrae lumbal, vertebrenya ya, bukan mulai dari vertebrae lumbal 2 ya sampai dengan sakral 5. Itu hanya isinya radix saja ya. Tapi radix ini tetap dibungkus oleh mening ya, meningens. Jadi tetap punya dura mater ya, arachnoid dan pia mater tetap. Jadi tetap dibungkus oleh mening ya. Walaupun medula spinalisnya berakhir di lumbal 1 atau lumbal 2. Nah, medula spinalis ini teman-teman dia selain membawa informasi sensoris dan juga motoris, dia juga membawa informasi untuk sistem otonom ya. Kalau Anda perhatikan ya, sistem otonom untuk simpatis ya, itu adanya pada daerah thoracolumbar ya. Jadi torak 1 sampai lumbar 5. Nah, dia simpatis itu ke siapa saja ya, ke jantung ya, kemudian ke GI tract ya, kemudian ke ginjal ya, liver, paru-paru, pankreas, lambung ya. Jadi adalah sistem simpatiknya itu thoracolumbar. Selain itu juga sistem parasimpatik ya, di mana parasimpatik itu punyanya saraf kranial ya. Saraf kranial itu saraf nomor berapa? Parasimpatis itu mulai 9, 10, 11, 12 ya. Kemudian juga daerah sakral ya. Sehingga disebut sebagai kraniosakral ya. Jadi itu untuk apa namanya parasimpatis ya, parasimpatis. Nah, teman-teman, simpatis itu adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja ya. Jadi kalau jantungnya itu kalau Anda sedang exercise ya,
maka stimulasi kekurangan oksigen itu akan apa namanya, disampaikan ke medula adrenal ya, di mana medula adrenal nanti akan menghasilkan hormon yang namanya epinefrin ya, norepinefrin ya. Kemudian dia nanti akan menstimulus daerah torakolumbal ini untuk kemudian meningkatkan kinerja jantung ya, kinerja jantung ditingkatkan. Kemudian kinerja daripada lung ya atau paru-paru untuk respiratory rate-nya meningkat ya karena exercise ya. Terus selain itu ya, maka simpatis yang keluar itu untuk GI tract, khusus GI tract ya, dia akan menurunkan kerja daripada GI tract. Jadi ketika kita exercise ya, maka intestinal, small intestine, large intestine, stomach itu akan berhenti atau akan melambat gerakannya. Peristatiknya itu akan melambat ya pada saat kita exercise ya. Nah, itu kebalikan kalau kita sedang tiduran ya. Maka itu adalah oksigen yang dibutuhkan itu tidak terlalu banyak sehingga organ-organ ini yang memelihara adalah sistem saraf parasimpatik. Nah, sistem saraf parasimpatik yang mana jantung itu akan melambat ya, paru-paru, respiratory rate-nya juga akan melambat. Tapi sebaliknya small intestine, large intestine, stomach ini akan meningkat ya. Jadi peristatiknya itu akan meningkat ketika kita istirahat ya. Nah, itu contohnya di situ. Nah, sekarang patofisiologinya ya. Jadi inisial mekanik ya daripada SCI itu berasal daripada ini ya. Jadi dislokasi daripada bone ya. Yang mana fragmennya ini yang ditakutkan yang bisa menyebabkan trauma pada spinal cord ya. Kemudian ada displacement ya pada diskus ya, diskus misalkan saja karena penuaan atau karena mengangkat beban yang terlalu berlebih ya, sehingga menyebabkan diskus intervertebralis itu pecah ya, sehingga menyebabkan nukleus pulposusnya itu keluar. Nah, nukleus pulposusnya itu yang bisa menyebabkan trauma pada spinal cord ya. Atau yang ketiga, ligamen Bruce ya, ligamen yang ada di vertebrae Anda tahu ya, yang mengikat antara vertebrae satu dengan vertebrae yang lain ya. Nah, itu kalau misalkan robek ya, robekannya itu bisa membuat trauma pada spinal cord ya. Atau adanya ini tears ya. Tears itu seperti kelainan pada bone ya, pada vertebrae itu yang nanti bisa menyebabkan gangguan atau bisa menyebabkan tekanan ya pada spinal cord fusion. Nah, biasanya injury itu tidak komplit ya. Jadi incomplete yang terbanyak ya biasanya. Jadi bukan menghancurkan seluruh medula spinalis ya, biasanya hanya tekanan di daerah tertentu saja ya, biasanya incomplete. Nah, setelah terjadi suatu mekanisme itu, maka selanjutnya apa yang terjadi pada medula spinalis ya? Biasanya terjadi persistent compression. Jadi kalau tidak segera dioperasi ya, maka akan terjadi suatu namanya persistent compression ya. Atau transient compression. Jadi hanya sementara ya. Transient compression hanya sementara. Misalkan dengan memakai brace ya.
brace pada punggung atau brace pada servikal ya, itu bisa mengembalikan apa bentuk daripada vertebrae ya, baik itu vertebrae servikal atau vertebrae thoracolumbar ya. Itu kalau bisa mengembalikan maka injurinya hanya transien saja. Jadi bukan persisten tapi transien. Kemudian terjadi suatu distraction ya. Distraction ini biasanya karena fraktur fragmen ya, fragmennya itu akan menyebabkan suatu tarikan ya, tarikan pada spinal cord ya. Kemudian yang keempat laserasi. Laserasi ini berarti luka ya. Jadi spinal cord-nya itu akan mengalami suatu laserasi, luka, atau malah transection. Transection ini putus ya, transection ini putus. Nah, yang paling banyak itu adalah impact plus persistent compression. Jadi yang paling banyak itu ini ya. Jadi eh, kalau pada HMP ya, kalau pada HMP, misalkan pada orang lanjut usia dengan HMP, ini kita itu sebagai dokter itu ya bingung ya. Kalau di operasi takutnya terjadi suatu osteoporosis, malah nanti fragmen tulangnya itu malah nanti akan menyebabkan kompresi pada spinal cord. Tapi kalau tidak dioperasi, maka ya itu tadi terjadi suatu persistent compression ya, yang nanti akan berakibat pada ya itu tadi ya, bisa terjadi suatu kelumpuhan, bisa terjadi suatu nyeri yang tidak bisa di anu ya, tidak bisa di manajemen ya. Nah, itu kadang-kadang kalau pada lansia itu seperti itu ya. Tapi kalau misalkan pada orang yang masih muda ya, mungkin akibat dari mengangkat beban yang berat ya, dengan posisi yang salah ya, kemudian terjadi HMP, maka masih bisa dibetulkan ya, jadi bisa dioperasi. Nah, ini adalah Asia ya, cara menghitung Asia A, Asia B, C, dan D, itu yang pertama adalah kita memeriksa dulu yang namanya eh, apa kekuatan otot ya. Jadi kekuatan otot itu skalanya 0 sampai 5. Ya, skalanya 0 sampai 5. Nah, the main difference between Asia Motor Assessment dan Standard Manual Muscle Test ya. Kalau Asia Test itu bisa dilakukan pada pasien dengan posisi supinasi. Jadi posisi terlentang, tidur terlentang ya. Itu bisa kita lakukan ya. This position is used because it is important to standardize the testing position. And often recently injury patient cannot be moved ya. Jadi biasanya pasien dengan injury pada servikal itu kita ada batas menunggunya ya. Jadi batas akut, subakut, dan batas rehabilitasi ya. Jadi pada saat akut ya itu namanya collar brace itu tidak boleh apa namanya dicopot ya, tidak boleh digerak-gerakkan ya kepalanya ya. Karena nanti kalau kepalanya gerak ya, kemudian dislokasi daripada vertebrae itu gerak lagi ya, maka akan menyebabkan suatu persistent compression ya. Dan atau bisa juga terjadi suatu laserasi ya malahan pada spinal cord. Maka diutamakan pada saat akut ya, pada saat akut atau pada saat eh, berapa jam setelah terjadinya suatu trauma ya, itu kita mempertahankan posisi pasien tetap dalam keadaan supinasi ya. Nah, untuk menilai motorik sensorisnya ya, itu lebih baik memakai Asia Asia ini ya, Asia apa ya, Asia Question ya, atau scoring pada Asia Motor Level. Oke, terus, nah Asia Muscle ini yang dilihat adalah
sedikit aja ya, cuman 10 muskulus ya yang diperiksa ya. Yang pertama muskulus yang berperan untuk elbow flexor ya, di mana nanti kita bisa ngecek ini apakah C5-nya kena apa tidak. Ya, kalau dia bisa melakukan elbow flexor ya, maka C5-nya tidak kena. Kemudian C6 wrist extensor ya, C7 elbow extensor, C8 finger fleksi ya, fleksi finger. Torakal 1 itu abduktor ya, ABD pada jari kelingking. Kemudian L2 itu hip flexor ya, L3 knee extensor, L4 ankle dorsoflexor, L5 ini apa namanya long toe extensor ya. Kemudian S1 ankle plantar fleksi. Nah, ini diperiksa ya. Jadi tidak semua otot itu diperiksa ya, teman-teman. Jadi hanya perwakilan saja untuk mengetahui lesinya spinal cord itu setinggi apa ya. Atau misalkan ingin mengetahui fraktur atau ingin mengetahui HNP-nya itu setinggi apa. Nah, itu kita bisa pakai 10 ini ya, 10 muscle yang diperiksa ya. Jadi hanya perwakilan saja ya. Nah, ini lebih mudah ya teman-teman pada saat akut ya Anda menemukan seseorang dengan nyeri yang sangat hebat pada lumbal pada ya lumbalnya. Nah, itu Anda curiga ada HNP, maka Anda bisa apa melakukan ini ya brace ya. Jadi memberikan brace yang pas dengan dia, kemudian Anda periksa asia muscle-nya ya. Kira-kira frakturnya atau dislokasinya itu setinggi apa ya, atau HNP-nya setinggi apa. Nah, nanti formnya itu yang Anda harus isi adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi R itu right, L itu left ya. Jadi kanan dan kiri. Anda harus periksa semua ya, kanan dan kiri. Nanti ada total perhitungannya. Jadi upper limb itu berapa totalnya, lower limb itu berapa totalnya ya. Maksimal karena 6 ya, 6. 6 apa 5 ya? 5 ya, maksimal adalah 5, berarti 5 kali 5 kali 5 itu 25 ya. Jadi right berapa, left berapa ya. Kalau misalkan dia total 50, berarti dia tidak ada gangguan pada motorik ya, mulai dari servikal sampai dengan sakral ya. Ini asia motor ya. Sekarang kita ke sensorisnya. Nah, ini adalah 10 aturan ya yang tidak boleh dilanggar ketika Anda memeriksa dengan apa? Dengan asia motor ya. Jadi yang pertama adalah tes untuk grade 3 ya. Jadi tesnya itu kalau misalkan hasilnya adalah 3 ya, kemudian Anda tes atas dan bawahnya. Jadi misalkan yang ditemukan itu pada torakal 1 ya. Pada torakal 1 itu terjadi suatu kemunduran motorik ya. Jadi grade-nya itu seharusnya 5 jadi 3. Ya, jadi Anda harus periksa ya. Mulai C8 diperiksa, kemudian L1 juga diperiksa ya. Jadi kalau misalkan ditemukan 3 ya, maka Anda harus memeriksa
vertebrae yang di atasnya dan vertebrae yang di bawahnya, ya. Kemudian yang kedua itu ini ya, only downgrade strength if due to neurological deficit, patient unable to full cooperate due to the pain, ya. Jadi kalau misalkan nyerinya itu sangat ya, jadi nyerinya itu sangat sehingga pasien tidak cooperate ya, maka harus diturunkan ya. Misalkan eh, dia itu bisa sebenarnya bisa ya, sebenarnya bisa melakukan grade sampai grade 5 ya, misalkan mengangkat elbow misalkan ya, extensor elbow. Dia bisa, cuman ketika dia melakukan hal itu dia merasakan nyeri yang hebat ya. Maka yang grade 5 tadi itu diturunkan jadi grade 4 ya, begitu. Terus do not test if patient serious kontraktur. Jadi kalau ada kontraktur, misalkan bekas luka bakar itu jangan melakukan apa tes atau misalkan pain-nya keterlaluan ya, sehingga menyebabkan dia melokalisir ya. Jadi kalau misalkan melakukan gerak, misalkan gerakan ini ya, hip extensor misalkan ya, terus dia mengalami suatu nyeri yang hebat ya, maka jangan lakukan ya, jangan lakukan. Jadi di apa namanya di ini diabaikan ya, tapi diturunkan grade-nya ya. Jadi grade motoriknya itu diturunkan. Ya. Nah, untuk grade 1 ya, grade 1 pada upper limb with body segment it is in its gravity eliminated position. Nah, jadi ini khusus untuk pemeriksaan pada ekstremitas atas ya. Terus ini khusus pada ekstremitas bawah. Kemudian kalau 4 ya, in the upper dan lower limb with the body segment in the anti-gravity position. Nah, ini kan nanti Anda sudah tahu ya bagaimana cara memeriksa ya. Ini berhubungan dengan cara memeriksa saja. Terus kemudian nah ini juga cara memeriksa saja nomor 8, nomor 9. Ini juga cara memeriksa saja ya. Nah, ini dia ya. Modify testing position if the patient has loss of extensibility in underlying muscle that span two or more joint. Ya. Jadi ekstensibilitas itu berarti pasien itu kan muscle itu kan punya beberapa ini ya teman-teman sifat ya. Ada elastisitas ya, iritabilitas, ada apa ekstensibilitas ya, ada kontraktilitas ya. Jadi kalau dia tidak bisa melakukan suatu gerakan apa ekstensor ya, suatu gerakan ekstensi ya. Nah, ini maka Anda harus memodifikasi posisi ya, karena posisi misalkan posisi supine ya. Posisi supine ini kan Anda nanti kesulitan untuk melihat bagaimana hip extensor ya kan. Nah, maka Anda harus melakukan suatu modifikasi ya posisi pada pasien. Jadi mungkin pasiennya itu di apa namanya dimiringkan ya sehingga Anda bisa melihat hip extensornya ya. Oke. Terus ini ya untuk Asia sensoris ini grade-nya ada pakai grade 0, grade 1 dan grade 2. Ya. Grade 0 itu sama sekali tidak bisa ya. Kalau grade 1 bisa tapi terbatas. Kalau grade 2 itu pasien anu ya, normal ya, pasien normal. Jadi grade-nya 0, 1, 2, 0, 1, 2 ya. Nah, sekarang bagaimana cara menggolongkan ya. Jadi ada Asia A, Asia B,
Kemudian ada Asia C, Asia D, dan Asia E. Kalau Asia E ini normal ya, motorik dan sensorisnya normal. Kalau Asia D, nah ini dia ya. Jadi grade-nya adalah 3 sampai 5 ya, grade-nya 3 sampai 5 ya. Kemudian kalau Asia C itu grade-nya adalah 0 sampai 2 ya. Kemudian kalau Asia B ya itu hanya sensoris saja ya. Kalau Asia A baik motorik maupun sensoris itu tidak tidak apa namanya artinya itu tidak ada ya, nol, grade-nya nol semua ya. Nah, ini ketika masa akut. Oke, sekarang oke. Nah, kalau neurologi loss dengan incomplete lesion. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya, tadi ada apa? Tamu sebentar. Saya lanjutkan ya. Jadi ini adalah beberapa gejala ya. Jadi gejala ketika terjadi suatu incomplete lesion ya. Jadi yang pertama itu ada namanya sacral sparing ya. Sacral sparing. Jadi ini karena memang yang kena adalah sakralnya ya. Jadi daerah sakrum. Kemudian ada yang namanya Bowen squat lesion ya. Ini contohnya adalah kalau terjadi suatu hemilateral ya. Jadi hemilateral section. Hemi itu berarti separuh ya, separuh daripada badan ya. Nah, biasanya itu terjadi karena ini ya, luka tembak ya, kemudian knife injury ya,
apa namanya yang mengenai mengenai spinal cord ya. Jadi hanya 2-4% saja ya terjadi suatu injury. Nah, ini tanda-tandanya banyak ya. Yang pertama propriosepsis kena ya. Kemudian apalagi motor function kena ya. Jadi nanti ini dibaca sendiri aja ya teman-teman. Anda bisa dipotret ya. Jadi tanda-tandanya itu macam-macam ya. Ada sacral sparing, ada Bowen squat lesion ya, ada central cord lesion. Kalau central cord lesion ini biasanya adalah diikuti dengan hiperekstensi injury daripada spine ya. Jadi kalau misalkan naik motor terus terjadi suatu kecelakaan, kemudian lehernya ini membentur ya, sehingga menyebabkan suatu hiperekstensi. Nah, itu nanti akan terjadi suatu namanya sindroma central cord lesion ya. Atau pada orang yang mengendarai mobil ya, itu kalau misalkan terjadi suatu benturan ya, tabrakan ya di mobil, maka kepala ini akan bergerak ya, bergerak ke depan ke belakang ya, sehingga terjadi suatu hiperekstensi. Nanti akan gejalanya adalah central cord lesion. Ada lagi yang namanya anterior cervical cord syndrome ya. Itu tadi kalau hiperekstensi maka central cord, kalau fleksi itu bisa terjadi suatu anterior cervical cord lesion ya. Nah, ini nanti dibaca saja sendiri ya. Nah, terus upper dan lower motor neuron. Apa sih bedanya upper motor lesion dan lower motor lesion ya? Jadi kalau upper motor lesion itu kenanya adalah pada sistem saraf pusat ya. Jadi yang kena itu adalah medula spinalis atau yang kena adalah apa namanya otak ya. Nah, itu beda dengan kalau yang lesinya itu yang kena adalah pada root ya, root atau nervus ya, yang kena nervus tepi ya. Contohnya kalau misalkan yang kena itu adalah nervus spinal misalkan C1, nervus spinal C2 dan seterusnya. Itu beda ketika kalau yang kena adalah spinal cord-nya atau medula spinalisnya ya, maka itu ciri-cirinya akan beda ya. Kalau yang kena itu LM lower motor neuronnya yang kena atau LMN ya, itu akan terjadi suatu kelumpuhan dan juga kehilangan sensoris ya. Karena apa namanya? Kalau Anda perhatikan ada nggak ya di sini? Enggak saya sertakan. Jadi kalau Anda perhatikan ya gambar daripada medula spinalis itu kan bentuknya seperti kupu-kupu ya, yang dibagi ada 3 tanduk ya, tanduk anterior, tanduk lateral, sama tanduk posterior ya. Nah, tanduk anterior ini fungsinya adalah untuk motorik, sedangkan tanduk lateral dan juga tanduk posterior itu fungsinya adalah untuk sensoris ya. Nah, dari tanduk anterior ini akan keluar sabut saraf, dari tanduk posterior itu juga keluar sabut saraf. Nah, nanti sabut saraf ini berkumpul pada satu ganglion namanya adalah ganglion dorsalis ya. Jadi ganglion dorsalis medula spinalis. Nah, itu sebelum keluar menjadi nervus ya, nervus sakralis, lumbalis ya, kemudian torakalis atau cervicalis ya. Nah, itu kalau di lower motor neuron itu bisa terjadi suatu kelumpuhan ya, dan juga bisa terjadi suatu kehilangan sensoris. Kemudian sifatnya adalah flasid ya, lemes. Jadi lumpuhnya itu lemes ya.
Kalau upper motor neuron itu yang kena karena medula spinalis ya, maka tergantung medula spinalis yang mana. Kalau misalkan yang kena, misalkan tadi ya fleksi ya, hiperfleksi daripada servikal, maka yang kena adalah bagian anterior. Kalau yang kena bagian anterior, maka eh, ada kelumpuhan pada motorik saja, sedangkan sensorisnya tidak apa-apa ya. Atau kalau misalkan hiperekstensi pada servikal, maka yang kena itu adalah bagian sensorisnya ya. Sehingga eh, apa namanya dia tidak bisa merasakan tapi motoriknya dia masih bisa bergerak ya. Dan sifatnya kalau upper motor neuron itu yang terkena itu sifatnya adalah spastik ya. Kenapa? Karena masih ada ini ya, masih ada sisa jaras ya, jaras kortikospinalis dan jaras ekstrapiramidal itu yang masih baik ya. Sehingga sifatnya adalah spastik. Ya. Terus kemudian kalau upper dan lower motor neuron itu pada sistem saraf otonom, nah itu tergantung dari ini ya tingginya lesi ya. Jadi kalau misalkan tingginya lesi itu sejauh servikal ya, maka bisa saja kayak diafragma ya, kemudian paru-paru ya, kemudian namanya jantung itu akan berpengaruh. Jadi akan menurunkan ini ya, menurunkan karena apa daerah servikal itu akan beranastomose dengan nervus cranialis nanti ya untuk apa sistem saraf otonom dari organ-organ ya. Jadi untuk menginovasi sistem otonom dari organ-organ. Nanti kita akan membahas nervus cranialis, jadi Anda akan tahu bahwa oh ternyata nervus cervical ini dia berkolaborasi dengan nervus cranialis ya untuk menggerakkan otot, untuk menggerakkan organ ya pada sistem otonomnya. Jadi tergantung daripada anunya ya ketinggian lesi. Nah, ini spastik ya, spastik. Jadi spastik itu present 80% dari pasien dengan spinal cord injury. Jadi kalau memang yang injury adalah spinal cord-nya, bukan root-nya atau bukan nervusnya, maka bisa terjadi suatu spastik. Ya. Oke, ini saya karena penting semua saya ambil ya, nanti Anda bisa membaca. Oke, sekarang kalau pakai modified Ashworth scale ya. Jadi kalau tadi pakai Asia scale, kalau ini pakai modified Ashworth scale ya. Jadi kalau ini dia lebih sederhana ya. Jadi cuma sampai 4 saja ya. Jadi 0 sampai 4 untuk motoriknya. Nah, autonomic dysrefleksia ya. Jadi yang apa namanya itu yang terkena sistem saraf. Kalau terkena sistem saraf otonom maka akan kehilangan refleksnya ya. Jadi refleks contohnya itu apa ya? Contohnya jadi inkontinensia urin ya. Jadi urinnya itu keluar nggak bisa ditahan ya. Atau inkontinensia alvi. Alvi itu berarti BAB ya. Jadi nggak bisa nahan BAB ya. Jadi orangnya itu biasanya diminta untuk pakai pampers ya karena tidak bisa mengontrol bladder dan juga apa anusnya ya. Dan juga pada ini ya simpatik respon ya. Jadi
dia juga akan terganggu ya simpatik respon ya. Contohnya tuh dia tidak bisa apa misalkan asfiksia atau hipoksia ya, ruangannya lembab atau ruangannya itu tertutup ya, maka ini refleks untuk meningkatkan oksigen ya, refleksnya jantung memompa, refleksnya paru-paru itu untuk apa namanya untuk bisa uh, respiratory rate-nya itu meningkat itu jadi menurun ya. Jadi karena refleks simpatisnya juga menurun. Nah, itu tergantung juga dari letak lesi ya. Jadi kalau letak lesinya itu di torakolumbal ya, torakolumbal maka sistem simpatiknya kena. Kalau lesinya itu daerah kraniosakral maka sistem parasimpatiknya yang kena. Ya termasuk pembuluh darah ya, pernapasan gitu ya. Makanya itu kenapa ya kalau orang dengan spinal cord injury pada daerah servikal ya, itu diafragma juga akan gerakan diafragma itu juga akan melemah. Sehingga kalau misalkan dia kena infeksi pada paru-paru ya, maka refleks batuk itu akan terganggu ya. Sehingga orangnya biasanya meninggalnya itu karena infeksi pada bladder atau pada anus atau infeksi juga pada paru-paru ya. Meninggalnya itu karena itu biasanya. Karena refleks simpatis dan parasimpatisnya itu sudah berkurang kemampuannya. Nah, itu adalah akhir daripada spinal cord injury ya teman-teman. Jadi nanti Anda kalau misalkan mau explore lagi, mungkin skalanya beda-beda ya. Mungkin bukan pakai Asia motor, Asia sensory scale. Anda bisa juga pakai modified Ashworth scale atau misalkan pada pakai eh, perhitungan skala yang lain boleh sekarang ya. Disesuaikan dengan kondisi pasien ya. Kalau kondisi pasiennya itu masih akut ya, dia tidak boleh gerak-gerak, dia harus mempertahankan inline ya position vertebrae-nya itu supaya eh, apa eh, compressionnya pada medula spinalis itu transient saja ya, jadi bisa kembali normal ya. Maka Anda bisa menggunakan Asia. Tapi kalau misalkan pasiennya itu sudah boleh mobilitas ya, maka Anda bisa menggunakan skala yang lain ya, untuk menilai daripada perbaikan fungsi ya, baik motorik maupun sensoris. Oke, untuk patologi kita sudah selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan, baik tadi patologi stroke maupun patologi spinal cord injury. Monggo silakan. Misi dok mau nanya, Ya. kan saya pernah menemukan orang trauma kecelakaan gitu ya. Nah, dia itu tidak medula spinalisnya itu nggak apa-apa, terus semua itu juga nggak apa-apa. Tetapi pasca operasinya itu wajahnya itu masih mencong. Itu gimana ya dok ya? Orangnya traumanya bagaimana, nak? Traumanya itu jatuh terduduk atau traumanya itu daerah servikal atau traumanya itu daerah kepala itu bagaimana, Dik? Traumanya bagaimana, nak? Jatuh dari motor tapi wajahnya kena gitu, kepalanya. Oh, jadi ada brain injury ya berarti ya. Oke. Ini nanti bisa terjawab ya ketika nanti ini kita bahas di nervus cranialis. Jadi nervus cranialis itu ada yang namanya nervus 7 ya, di mana nervus 7 itu fungsinya adalah untuk motorik daerah wajah ya, motorik daerah wajah. Nah, sekarang
Kalau trauma brainnya itu hanya pada wajah saja, artinya sistem otonom daerah kepala leher, misalkan ketika makan, itu dia masih bisa mengeluarkan ludah, ya. Kemudian dia masih bisa menelan, ya. Maka traumanya itu tidak mengenai inti daripada nukleus nervus yang lain. Ya. Tapi kalau misalkan nervus yang lain kena, misalkan ya, dia tidak bisa menelan, ya. Kemudian ketika mengunyah tidak keluar apa kelenjar ludahnya, ya. Atau misalkan eh, apa namanya itu dia kesulitan bernafas, ada keluhan apa sering sesak, ya. Nah, itu baru kita memikirkan mungkin terjadi suatu trauma ya pada daerah batang otak. Ya, tapi tidak artinya traumanya itu tidak sampai mengenai formasio reticularis, ya. Karena kalau mengenai formasio reticularis itu akan mempengaruhi apa kesadaran dan juga mempengaruhi sistem otonom yang lain. Iya, Dik ya. Kita akan bahas juga hari ini ya. Oke, ada yang lain, Dik? Terima kasih, Dok. Ya. Mau nanya lagi, Dok. Kalau Ya. misal kan begitu tuh sebelumnya pasti dites Asia levelnya ya. Kalau Asia levelnya bagus, terus sensori baik baik sensori maupun motoriknya bagus, terus wajahnya mencong berarti diagnosanya itu kena di nervus tiganya ya. Nervus 3. Tujuh, tujuh. Iya, Oh ya. jadi Terima kasih, Dok. ya, jadi Asia level itu nak ya hanya untuk spinal cord injury, Dik. Nah, kalau spinal cord injury itu biasanya yang kena tergantung daerah. Kalau motorik saja ya, Anda kan tahu kalau motorik itu kan kortikospinal itu dia akan belok kontralateral ya. Jadi kalau yang kena medula spinalisnya berarti apa namanya brainnya nggak apa-apa ya, brainnya nggak apa-apa, berarti yang kena adalah motorik ipsilateral. Jadi kalau misalkan yang kena itu dia nggak bisa hip extensor ya, hip extensor berarti yang kena adalah daerah lumbal ya, daerah lumbal yang mana ipsilateral yang kena. Kalau yang kena itu kalau stroke misalkan ya, stroke pada brain ya, misalkan yang kena itu korteks frontalisnya ya, ada trombus pada cerebri anterior misalkan ya, nah, trombus di situ. Maka nanti yang kena adalah yang kontralateral. Jadi ketika difoto kita fokus ke misalkan kanan yang lumpuh ya, maka kita fokusnya ke kiri. Nah, kalau yang lesinya itu di spinal cord ya, yang lumpuh sebelah kanan ya, maka kita fokusnya adalah yang di kanan karena dia menyilangnya itu bukan pada spinal cord, menyilangnya itu pada medula oblongata atau pada daerah piramidalis. Itu deh. Nah, ini karena cuman daerah wajah saja ya. Daerah wajah itu dia tidak traktusnya atau jarasnya itu tidak sampai ke medula spinalis. Nah, jadi daerah wajah motorik daerah wajah ini itu traktusnya namanya kortikobulbar ya. Artinya kortikobulbar itu dari korteks menuju ke nervus 7 ya. Bulbar itu artinya batang otak ya. Khusus untuk daerah wajah, batang otaknya itu adalah nukleus nervus 7 ya. Nanti keluar menjadi nervus 7 lah khusus untuk ini, untuk daerah wajah. Jadi daerah wajah itu tidak sampai ke medula spinalis. Yang sampai ke medula spinalis itu adalah yang untuk ekstremitas ya. Itu nah. Terima kasih banyak, Dok. Ya. Oke. Kalau tidak ada kita lanjutkan ke anatomi ya.
Oke, sudah nampak ya? Ya, hari ini basal nuclei, nervi cranialis, sama nervi spinalis ya. Basal nuclei itu nama lain daripada basal ganglia ya. Basal ganglia itu adalah inti nukleus daripada sistem atau sel saraf ya, yang nanti tugasnya adalah untuk membuat gerakan ini menjadi halus ya. Jadi gerakannya itu bukan gerakan kasar, tapi gerakannya itu menjadi halus ya. Nah, siapa saja yang berperan itu ada yang namanya nukleus caudatus ya teman-teman. Nukleus caudatus ini letaknya adalah dekat dengan gyrus insularis pada temporal ya. Nah, kemarin kan waktu praktikum saya tunjukkan ya. Jadi lobus temporal itu kalau disibak, ya, disibak bukan dipotong loh ya. Disibak itu ada namanya gyrus insularis ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, ini kan ada gyrus ya. Ini gyrus insularis. Nah, di dalam gyrus insularis ini yang warnanya adalah pink ya, pink ini adalah basal nuclei. Ya. Nuclei itu berarti nukleus atau inti ya. Inti untuk gerakan halus ya. Apa saja isinya ya? Isinya ada nukleus caudatus ya dan juga nukleus lentiformis. Nah, nukleus lentiformis ini dibagi menjadi dua ya. Ada yang namanya puntamen, ada yang namanya globus pallidus ya. Jadi ini nukleus caudatus ya, kemudian ini yang pink yang di bawah ini adalah nukleus lentiformis atau puntamen dan globus pallidus ya. Nah, di antara nukleus ini caudatus dan nukleus lentiformis itu ada jaras ya. Jaras itu berarti akson dan dendrit yang menghubungkan antara caudatus, lentiformis dan juga bagian area otak yang lain ya, bisa ke korteks primer ya, bisa ke korteks motorik primer, sensorik primer ya. Jadi dia isinya adalah akson dan dendrit yang menghubungkan antara basal ganglia dengan area otak yang lain ya. Nah, disebut sebagai apa akson dan dendrit ini? Namanya adalah kapsula interna ya. Jadi kapsula interna ini adalah daerah kosong ini ya, daerah kosong di antara daerah pink ini, di antara daerah pink ya, daerah kosong. Dan dia juga menghubungkan antara basal ganglia dengan talamus ya. Talamus itu yang warna ini ungu ya, warna ungu. Sedangkan yang di tengah ini adalah ventricle ya, ventricle lateral ada 2, kemudian ventricle 3, terus ventricle 4 ya. Oke, jadi ini adalah bagannya, sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah barangnya ya, barang asli. Dipotongnya, ini lihat ya, dipotongnya itu persis pada lobus temporal ya. Jadi dipotong persis di lobus temporal. Kenapa ya? Karena basal ganglia ini letaknya dekat dengan gyrus insularis ya. Jadi ketika temporal disibak. Ini adalah nervus cranialis ya. Nervus cranialis itu mulai dari nervus 1 sampai nervus 12. Lubang keluarnya beda-beda ya teman-teman. Jadi kalau di area kribosa ini nervus 1 atau nervus olfactorius. Kemudian kalau di sini di canalis opticus itu adalah nervus opticus ya atau nervus 2. Kemudian yang nomor 3 adalah nervus olfactorius ya.
Nervus olfactorius ini keluarnya merupakan tempat masuknya vena jugularis ya. Jadi di sini ada kanalis jugularis namanya. Tempat keluarnya nervus 3 ya, atau oculomotorius ya, dan juga nervus 4 atau trochlearis ya. Kalau nervus 5 ini di sini ya keluarnya. Nervus 5 ini ada lubang khusus ya untuk trigeminal ya. Kemudian ada lagi nervus abdusen. Ya, nervus abdusen di sini keluarnya ya. Kemudian nervus ketujuh, nervus facialis itu keluarnya bersamaan dengan nervus 8 atau nervus vestibulocochlearis, yaitu pada meatus acousticus internus ya. Jadi dia keluarnya itu di lubang telinga ya. Kemudian nervus glossofaring ya, kemudian nervus vagus, kemudian accessorius dan hipoglossus keluarnya adalah di tempat yang sama ya. Jadi dekat dengan foramen magnum. Nah, ini ada beberapa ya. Jadi ada foramen ovale, ini tempatnya keluarnya nervus 5 ya, ada foramen rotundum ya, tempat keluarnya nervus 3, 4 ya. Dan ini juga apa namanya? Tempatnya jugularis ya, masuk. Kemudian ada kanalis caroticus ya, tempatnya arteri karotis sama nervus 2 ya, masuk. Oke, sekarang kita ke satu-satu ya. Kita langsung ke nervus 2 ya. Nervus 1 itu adalah nervus olfaktori ya. Jadi nervus olfaktori itu mulai dari hidung, kemudian masuk ke area kribosa, ya, masuk ke area kribosa. Ini dia nanti akan langsung menuju ke penghidu ya. Jadi penghidu itu ada hubungannya dengan hipotalamus ya, hipotalamus, kemudian ada hubungannya dengan korteks prefrontal ya. Kenapa dok kalau olfaktori bulbus itu tidak punya inti ya, tidak punya inti nukleus pada batang otak ya, karena memang dia itu fungsinya pembauan itu nanti akan berhubungan dengan emosi ya, dengan perilaku ya. Jadi kalau misalkan Anda ya bau bangkai ya, Anda akan refleks menutup hidung ya, kemudian pergi ya, menjauh dari lokasi yang bau bangkai tadi ya. Jadi karena dia berhubungan dengan perilaku ya, maka dia berhubungan dengan sistem limbik. Jadi setelah keluar dari area kribosa ini dia nanti akan nervusnya itu berhubungan dengan hipokampus, hipotalamus ya, hipokampus, amigdala dan juga korteks prefrontal ya. Kalau yang nervus opticus itu nanti dia hubungannya dengan korteks ini occipital ya, karena di situ ada gyrus calcarina ya, yang fungsinya adalah untuk mengartikan objek yang sedang kita lihat. Jadi kalau Anda perhatikan jarasnya ya teman-teman, setelah keluar dari retina ya, setelah keluar dari retina masuk ke nervus opticus ya, ini nervus opticus ini jalannya ada yang ipsilateral, ada yang kontralateral. Jadi Anda perhatikan ya. Jadi ini sebelah kiri ya, ini sebagian itu ada yang dari ipsilateral ya, langsung masuk ke gyrus calcarina, ada yang dia dari kontralateral ya. Jadi dari kontralateral masuk ya. Nah, masuk dari chiasma optica ini ya, menyilang di chiasma optica, nanti dia akan masuk atau dia di relay di
talamus bagian posterior ya, area posterior, tepatnya di nukleus geniculatus lateralis ya. Kemudian dia akan membentuk suatu radik ya. Radik itu serat saraf yang menyebar ya, radik menuju ke korteks occipital yang merupakan primary visual cortex ya. Nah, teman-teman di sini Anda bisa paham ya, kalau misalkan terjadi sesuatu pada retinanya ya, maka akan terjadi suatu kelainan penglihatan. Jadi di sini penglihatan itu dibagi menjadi 4 ya teman-teman, 4 regio. Jadi regio kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Nah, karena paruan ya, paruan di sini kalau misalkan yang kena adalah pada nervus opticus ya, yang sebelah kiri ya, maka akan nampak apa yang terjadi ya. Maka yang sebelah kiri ini akan buta ya, tapi yang sebelah kanan itu titik yang sebelah kanan itu normal ya, sebelah kanan normal karena kan dia ada yang ipsilateral, dia ada yang kontralateral. Tapi beda kalau yang kena adalah di chiasma optica ya. Kalau yang kena di chiasma optica maka yang kontralateral ini itu akan mengalami suatu kelumpuhan. Jadi bagian medial ini tidak bisa melihat bagian medial, tapi bisa melihat bagian lateral. Ya. Bisa dibayangkan, jadi kalau yang kena itu di chiasma optica, maka yang bagian lateral ini pandangannya masih baik ya, sedangkan di bagian medial itu pandangannya akan buta. Ya, jadi kalau misalkan nanti Anda periksa ya pasien stroke ya, kemudian Anda lihat ibu-ibunya bilang kok mataku yang sebelah kiri ini atau yang di tengah ini kok nggak kelihatan ya dok, atau nggak kelihatan ya Pak. Berarti Anda bisa memperkirakan, oh berarti ini yang kena di chiasma optikanya. Kalau di chiasma optikanya yang kena, berarti dia yang kena itu adalah di arteri cerebri media. Seperti itu ya. Jadi pandangan kita itu dibagi 4 ya teman-teman. Kenapa kok dibagi 4? Bagi 4 karena ketika dia menyebar menjadi radik ya, menjadi radik setelah melewati nukleus geniculatus lateral ya, maka ini ada ada bagian atas, ada bagian bawah ya. Jadi kalau misalkan dia pandangan lateral, lateral atas, lateral bawah, atau medial atas, medial bawah ya. Nah, itu kalau dia kerusakannya adalah pada korteks occipital ya. Tapi kalau kerusakannya adalah pada nervus opticus yang pertama keluar dari mata ya berarti salah satu yang buta ya, salah satu mata yang buta. Tapi kalau yang kena di ini chiasma optica maka pandangan yang medial yang kena, pandangan lateral tidak ya. Kalau yang di korteks maka pandangan itu dibagi menjadi 4 pandangannya. Dia nggak bisa melihat yang di bagian mana ya. Kalau misalkan atas berarti di bagian lateral atas ya. Kalau yang di bawah ya berarti yang kena adalah lateral bawah yang nggak kelihatan. Ini nervus cranialis. Nah, sekarang nervus 3, 4, dan 6. Nervus 3, 4, dan 6 ini dia bekerja sama ya untuk refleks pupil. Ya, pupil itu seperti diafragma pada kamera ya. Jadi kalau misalkan dia kena cahaya ya, maka dia akan menyempit ya. Jadi menyempit pupilnya. Kalau dia gelap, maka pupilnya akan melebar ya. Nah, itu pemeriksaan nervus 3 ya. Ini bisa kita lakukan kalau kita curiga dia ada penurunan kesadaran ya.
Jadi pasien kalau mengalami suatu penurunan kesadaran, kita cek pupilnya ya. Kalau pupilnya ini masih bisa refleks ya, maka batang otaknya baik-baik saja ya. Jadi mungkin dia kesadarannya menurun itu mungkin karena oksigenasi pada otak itu berkurang ya. Tetapi fungsi daripada batang otaknya itu masih baik ya. Jadi orangnya itu tidak artinya tidak emergensi ya karena batang otaknya masih baik. Ya. Tapi kalau misalkan orang dengan penurunan kesadaran terus kita cek pupilnya itu dia tidak respon, berarti memang kerusakannya adalah pada batang otak. Ya. Nah, itu kalau sudah kerusakan pada batang otak, berarti dia itu kondisinya sudah vegetatif ya, nah ya, hidup segan mati tak mau ya. Nah, itu. Terus untuk nervus 3 ya, ketika kita meriksa refleks pupil ya, maka yang apa namanya yang kena itu atau yang mengatur itu adalah nukleus Edinger-Westphal ya, nukleus Edinger-Westphal. Nah, Anda perhatikan ya, jadi rangsangan pada pupil ya tadi itu dia akan menyeberang. Jadi dia akan diterima di Edinger-Westphal yang kiri dan Edinger-Westphal yang kanan. Sehingga walaupun kita menyenter di center ya matanya itu hanya pada satu mata saja, tapi kita bisa lihat mata yang satunya itu juga akan mengalami refleks pupil ya, menyempit, sama-sama menyempit. Ya, beda kalau misalkan ketika kita nyalakan senter ya pada satu mata, tapi kemudian mata yang lain itu tidak ikut apa namanya, anu ya refleks pupilnya hilang ya, maka kita bisa bisa apa menyimpulkan ya bahwa dalam perjalanannya ya itu mungkin ada kerusakan ya. Jadi mungkin eh, kerusakan pada nervus 3 ya. Nervus 3 yang ada di sebelah yang tidak bisa refleks pupil itu ya. Atau mungkin di batang otak yang di apa nukleus Edinger-Westphal ya. Terus nervus 3, 4, dan 6 ini juga untuk gerakan bola mata ya. Jadi bola mata itu bisa melirik ke kanan, melirik ke kiri, itu namanya rectus ya. Rectus lateral atau rectus medial ya. Kemudian ke atas ya itu eh, apa namanya oleh musculus rectus superior dan musculus oblique inferior ya. Musculus rectus superior dan oblique inferior ya. Kalau melihat ke bawah, musculus rectus inferior dan oblique superior. Nah, semuanya ini dipersarafi oleh nervus 3 kecuali obliquus superior itu oleh nervus 4 dan rectus lateral oleh nervus 6 ya. Jadi yang lainnya itu nervus 3, kalau yang nervus 4 itu hanya obliquus superior dan nervus 6 hanya rectus lateralis ya. Nah, sekarang gerakan mata konjugat. Teman-teman, ketika kita menggerakkan kepala, ya, maka eh, akan ada stimulasi pada telinga bagian dalam, ya, di mana telinga bagian dalam ini isinya adalah koklea dan kanalis semicircularis juga utriculus sacculus. Ya, kalau Anda masih ingat telinga itu Anda diajari nggak ya? Diajari nggak, Dik? Telinga, Dik? Belum, dokter. Oh, belum. Oh, berarti mungkin nanti di slide selanjutnya ya. Jadi telinga kita, teman-teman, itu fungsinya ada dua ya. Ada untuk mendengar dan ada untuk keseimbangan ya. Keseimbangan itu ada dua. Ada utriculus sacculus dan juga kanalis semicircularis. Kalau pendengaran itu hanya satu, namanya koklea ya. Kalau utriculus sacculus itu fungsinya adalah untuk gerakan kepala yang linier
Artinya itu misalkan fleksi, ekstensi ya, kemudian menoleh ke kanan, menoleh ke kiri ya. Kalau yang gerakan gerakan kepala yang memutar ya, jadi yang endorotasi atau eksorotasi ya, itu yang mengatur adalah kanalis semisirkularis ya. Jadi kenapa kalau kita menggerakkan kepala ya, kita tidak jatuh ya, artinya mata kita itu mengikuti gerakan ya. Nah itu kenapa? Karena di sini ya, jadi eh, gerakan bola mata itu kan oleh nervus 3 ya, dan 4 dan 6 ya, nervus 3, 4 dan 6. Nah, di dalam perjalanannya ya, nervus 3, 4 dan 6 ini ada jarasnya. Jarasnya itu namanya adalah fasciculus longitudinalis medialis atau FLM. Nah, MLF ini bahasa Inggrisnya ya, medial apa longitudinal fasciculus ya. Itu kalau bahasa anunya Inggrisnya. Tapi kalau bahasa Indonesianya adalah fasciculus longitudinalis medialis ya. Jadi dia menerima rangsangannya pertama adalah dari nervus 8 ya, atau nervus vestibulocochlearis ya. Nah, dari nervus 8 itu selain di apa serangsangan pada nervus 8 ini selain eh, dilanjutkan ke batang otak, dia juga dilanjutkan ke dua organ lain ya. Yang pertama adalah muskulus pada mata, sehingga gerakan bola mata ini bisa disesuaikan dengan gerakan kepala. Yang kedua ya, stimulus dari nervus 8 ini nanti akan diteruskan ke cerebellum. Ya, jadi ada dua ya, diteruskan ke cerebellum atau diteruskan ke mata ya. Jadi kalau diteruskan ke mata, maka rangsangan dari nervus 8 ini akan melalui fasciculus longitudinalis medialis ya. Di situ ada nervus 3, 4 dan 6 ya. Itu nanti akan membuat stimulus bola mata ini akan bergerak sesuai dengan gerakan kepala ya. Jadi kita nggak sampai pusing artinya ya. Jadi karena gerakan bola matanya itu mengikuti sesuai gerakan kepala. Nah, sekarang kita ke nervus 5 ya. Nervus 5 ini ada nervus 5 sensorik dan ada bagian yang motorik ya. Kalau sensorik ini ya, tadi Anda lihat ya, jadi ada lubang ya di dalam basis kranii ya, itu untuk tempat keluarnya nervus 5 ya. Nervus 5 ini nukleusnya itu ada pada pons ya, pons ya. Jadi ada pada pons. Ya, itu akan keluar nervus 51, 52 dan 53. Jadi yang warnanya ungu ini adalah sensoris yang dipersarafi oleh 51, yang warnanya pink ya, ini sensoris yang dipersarafi 52, sedangkan yang oranye adalah sensoris yang dipersarafi nervus 53 ya. Nah, ini adalah cara untuk ngetes ya, ngetes yang rusak nervus 5 yang mana, 51, 2 atau 3 ya. Jadi kalau ini yang gambar pertama itu 51 ya, gambar kedua adalah 52, gambar ketiga 53 ya. Dan ini juga ya mata ini ya. Ini refleks berkedip ya. Refleks berkedip itu disarafi oleh 51 ya. Jadi kalau kita memasukkan sesuatu pada mata ini biasanya ada refleks berkedip ya. Nah, itu punyanya 51. Sekarang untuk nervus 5 untuk yang